Shalom, selamat sahabat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya untuk kita boleh berjumpa kembali di dalam kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali bersama saya Pendeta John Medelu dalam Sabbath Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala seketika, kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami di dalam kerajaan sorga, kami siap untuk mempelajari kembali firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja bagi kami, sehingga apa yang kami dengar dari firman Tuhan, boleh kami hidupkan itu di dalam hidup kami, menjadi penuntun pelita dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Hari-hari seperti ini teramat sulit mungkin dibayangkan ataupun mungkin mau diekspresikan oleh karena beberapa hal yang telah kita hadapi, kesulitan hidup di masa-masa COVID-19 ini yang tetap terus berlanjut, tetapi kehidupan kita harus tetap terus berjalan, bergantung bersandar kepada Tuhan. Pada sahabat hari ini ada satu topik yang ingin saya berbagi dengan saudara sehubungan dengan kesetiaan. Kesetiaan di dalam Daniel pasal 1, saudara akan menemukan bahwa anak-anak muda orang Ibrani yang ditawan ke Babel, mereka dihadapkan dengan satu permasalahan yang mendasar. Disebutkan di dalam ayatnya yang ke-8, ketika mereka diajar dan kemudian mereka harus di-training untuk siap bekerja bagi pemerintahan atau kerajaan Babylon, maka kita dapati di ayat 5 sebelumnya dia katakan bahwa dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tentunya untuk mendapatkan sajian istimewa, makanan pelabur dari meja raja adalah sesuatu kehormatan, bukan? Tetapi dalam posisi ini justru menjadi sebuah polemik di mana Daniel dan kawan-kawannya dihadapkan kepada satu prinsip yang sudah menjadi aturan di mana mereka diminta untuk harus menurutinya. Tentunya Babylon adalah kerajaan kafir, dan berbicara tentang kerajaan kafir, saudara akan langsung berpikir, menghayalkan pikiran saudara kepada makanan-makanan yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Jadi di kerajaan kafir ini sudah dipastikan bahwa ada hewan-hewan, daging-daging hewan haram yang telah dipersembahkan mungkin kepada berhala, dan itu disajikan di meja yang menjadi santapan untuk raja dan juga para peserta didik hari itu. Tentunya ini merupakan sesuatu yang menguji kesetiaan daripada Daniel dan kawan-kawan. Karena kita mengetahui bahwa orang Yahudi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Imamat pasal 11 bahwa ada aturan makanan, mana yang haram, mana yang halal. Dan dengan menyikapi akan hal ini, akankah mereka hanya dengan soal makanan untuk tetap berdiri teguh setia kepada perintah Tuhan? Saudara, mari kita lihat menarik di sini. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja
dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketika Alkitab menyebutkan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, di sini Daniel sedang berketetapan untuk setia kepada Tuhannya. Ini hanyalah merupakan masalah yang sepele mungkin, tetapi di hal yang detail, yang sekecil apapun, Daniel dan kawan-kawan mau berketetapan untuk tetap setia. Perhatikan di ayatnya yang ke-10. Dia katakan, pegawai istana katakan kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa yang dipertaruhkan tidak hanya Daniel dan kawan-kawannya, yang dipertaruhkan juga adalah pemimpin pegawai istana itu. Tetapi saudara, walaupun banyak hal yang dipertaruhkan, bayangkan ini sebuah kehormatan, tetapi kalau tidak diikuti ataupun tidak mengindahkannya, tentu ada aturan yang bisa saja mengucilkan, bahkan menjadi sanksi kepada Daniel dan kawan-kawan. Tetapi walaupun dalam hal situasi yang demikian, kita bisa melihat bahwa mereka tetap setia. Pada sahabat hari ini, saya mengajak saudara untuk boleh melihat ada 3 bahkan 4 hal yang akhirnya Tuhan mereward itu kepada Daniel dan kawan-kawan ketika mereka mau berketetapan setia kepada Tuhan, walaupun itu hanya dalam soal masalah makanan saja. Mari kita lihat poin yang pertama. Berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat 9, setelah Daniel mau berketetapan, luar biasa saudara, berketetapan duluan, barulah kemudian Tuhan menganugerahkan jalan keluar serta berkat dan yang lainnya. Ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sini bukan lagi Daniel dan kawan-kawannya yang mencoba untuk merayu atau berusaha untuk mengadakan pendekatan kepada pemimpin pegawai istana itu. Tetapi justru Tuhan yang bekerja melalui pegawai ini, yang mana memberikan kemudahan kepada Daniel dan kawan-kawan. Pernahkah saudara berketetapan untuk setia, kemudian Tuhan membuka jalan keluar serta memberikan kemudahan-kemudahan? Daniel dan kawan-kawannya diberi kemudahan. Bahkan ketika Alkitab mencatat mereka harus mengalami percobaan dalam beberapa hari, kenyataan bahwa Allah justru memberkati akan setiap hal yang mereka hadapi. Poin yang kedua yang Tuhan rewardkan kepada orang-orang yang berlaku setia kepada Tuhan terdapat di dalam ayatnya yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pada ayat ini kita mendapati setelah Tuhan memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam tantangan hidup mereka, Tuhan kembali menganugerahkan hikmat, pengertian, yang mana dengan hikmat dan pengertian ini akhirnya kita temui di dalam pasal-pasal berikutnya di dalam
kitab Daniel ternyata itu berguna di dalam menjadi saksi, menjadi juru kabar duta Tuhan di kerajaan kafir itu. Dengan kata lain, Tuhan memodali mereka, Tuhan melengkapi mereka dengan talenta dan kesanggupan-kesanggupan rohani yang kemudian diaplikasikan di dalam hubungan sesama dan juga dalam pekerjaan mereka. Jadi Tuhan memberikan kemudahan, kemudian berikutnya juga bahwa Tuhan memberikan kecakapan-kecakapan walaupun berdasarkan kerohanian, kata lain karunia roh, tetapi itu membuat hal yang luar biasa, dampak yang luar biasa untuk menyaksikan Tuhan yang hidup di kerajaan yang penuh dengan penyembahan berhala. Kemudian poin berikutnya yang terdapat di dalam ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Tuhan kembali merewardkan sesuatu kepada keempat pemuda Ibrani yang luar biasa setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan kecakapan-kecakapan, dan akhirnya Tuhan memberi pekerjaan kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika saudara sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, tetap setia. Karena di sanalah dengan kesetiaan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara dalam mendukung hidup saudara, pekerjaan saudara, dan untuk segala hal. Daniel dan kawan-kawan akhirnya diangkat oleh raja untuk bekerja di negeri Babylon. Kemudian poin yang terakhir yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-21. Dikatakan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Tahukah saudara bahwa Raja Koresi ini adalah raja kerajaan mana? Kita ketahui bahwa yang menawan Daniel dan kawan-kawan adalah kerajaan Babylon. Tetapi kalau sudah berbicara tentang Raja Koresi, maka saudara akan teringat ada Raja Darius, kemudian ada Raja Kores. Ini sudah beralih dari kerajaan lain ke kerajaan berikutnya, dari kerajaan Babylon ke kerajaan Media Persia. Kata lain bahwa ketika Alkitab menubuatkan bahwa orang Israel akan berada di pembuangan selama 70 tahun lamanya, maka saudara melihat bahwa di masa Kores inilah tidak lama lagi orang Israel akan disuruh pulang kembali ke tanah asal mereka. Apa yang boleh dikata? Bisa jadi umur daripada Daniel waktu ditawan masih kurang lebih muda, 18 tahun mungkin, ya something like that. Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa ketika hampir mencapai 70 tahun, maka Daniel bisa saja dia sudah hampir berumur 90-an tahun menjelang kepulangan orang Israel kembali ke Israel. Apa artinya? Dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, maka Daniel ternyata umur panjang. Ini adalah suatu berkat jika kita mau setia, walaupun dalam hal yang kecil sekalipun, maka kita akan dapati bahwa Allah akan setia melindungi kita, memproteksi kita, menjaga, memelihara, bahkan memberikan umur yang panjang. Sehingga Daniel boleh bisa mencapai usia yang lanjut. Dan Tuhan masih terus menggunakan dia dan ditempatkan di kerajaan demi kerajaan. Bahkan dalam satu kerajaan pun berganti-ganti pemerintahan raja,
tetapi dia masih ada di sana menjadi seorang penasehat yang agung. Di sini kita melihat kepada saudaraku kekasih dimanapun saja saudara berada, dalam kesempatan ini melalui perenungan di dalam Daniel pasal 1 kita dapat melihat sebuah pelajaran yang penting mengenai kesetiaan. Dengan kita berlaku setia dalam perkara kecil apa saja, maka Tuhan akan merewardkan kita dengan bermacam-macam hal, termasuk kemudahan, kemudian kecakapan, memperlengkapi kita, dan juga memberikan pekerjaan, dan tentunya pemeliharaan yang terus-menerus sampai usia lanjut, untuk mana berkat Tuhan tetap terus dirasakan. Kiranya melalui penyampaian firman Tuhan pada Sabat hari ini dapat menolong saudara untuk mau berkomitmen setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan tentunya di masa-masa yang sulit seperti ini, mari lebihlah kita setia mendekatkan diri kita kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada Sabat hari ini. Kiranya boleh menjadi bagian kami, menguatkan dan meneguhkan kami untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih pengalaman daripada Daniel menuntun kami untuk melihat bahwa Allah begitu baik dan setia di dalam merewardkan akan kesetiaan yang kami tunjukkan, ketetapan yang kami tunjukkan untuk berlaku setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan akan renungan ini. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka semuanya. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah untuk Sabat Semen program dari Heavenly Light Ministry, YouTube channel Lighting the Word, Serving the Lord. Pada Sabat hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara.